Halo, selamat datang di hari ini, hari Sabtu, tanggal 17 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Satu hal yang penting hari ini adalah bulan baru di Libra. Ini adalah hal yang biasanya kita tunggu juga, karena akan ada perkembangan yang baru tentang hubungan. Tapi sebelum kita bicara tentang astrologi, kita lihat dari Rumi Oracle. Ini seperti biasa hari Sabtu dan Minggu. Kita buka bacaan hari ini dengan satu kartu dari Oracle, Hand of Fatima. Tangan Fatima. Fatima adalah putrinya Nabi Muhammad. Saya lupa sebenarnya ini isinya apa. Anyway, biarkan saya membaca terlebih dahulu. Puisi ini bercerita tentang betapa besarnya cinta seorang ayah kepada putrinya. Rasanya dunianya si ayah ini adalah putrinya. Walaupun ini menggambarkan nabi kita yang jelas sangat mencintai penciptanya, tapi yang jelas di hadapan putrinya dia akan memberikan segalanya, karena itu adalah fitrahnya sebagai orang tua yang mencintai anak-anaknya. Dan ini digambarkan dengan putri karena kebetulan ini adalah puisi dari Rumi yang memang selalu melihat dari sisi Islam. Dan bukan kebetulan sebenarnya, yang jelas Nabi Muhammad hanya punya anak perempuan. Ya, jadi memang digambarkan cinta kepada anaknya adalah cinta kepada anak perempuannya yang bernama Fatimah. Menunjukkan betapa cintanya yang begitu besar. Kemudian tidak akan pernah terpikirkan dari seorang ayah meninggalkan putrinya. Tidak dalam 1 jam pun. Dan dia akan melakukan semua demi putrinya. Dan itu adalah satu hal yang membuat dia hilang dahaga, karena buat dia itu semua adalah kebahagiaannya dia, dan apapun yang dia minta dia berikan. Dan Fatimah hanya perlu menyentuh dengan tangan mungilnya, ting, dan semua akan diberikan. Your soul is my soul. It's just fitrahnya bahwa saya sangat mencintai, sangat menyayangi dirimu, dan kamu adalah tamanku yang terindah, yang selalu ingin aku pegang sampai kapanpun aku hidup. Oh, so sweet. Iya, so sweet. Sungguh saya terharu membaca puisi ini. Dan ini digambarkan bahwa anak kecil ini punya tangan yang begitu powerful, karena dia menggerakkan cinta terdalam dari seseorang yang punya kekuatan luar biasa. Ternyata tangan si kecil ini jauh lebih kuat. Oke, itu yang pertama. 3 kartu berikutnya adalah tentang keberlimpahan, tentang cinta yang tak terbatas, tentang kita harus memilih. Pada akhirnya kita harus memilih cinta mana yang lebih besar. Kadang-kadang memang kita dihadapkan pada satu pilihan, dan satu-satunya cara untuk memilih adalah membandingkan cinta kita yang terbesar. Anyway, ini adalah tentang hubungan. Anyway, dari pertama adalah tentang hubungan. A new romantic cycle begins. Ini adalah new moon in Libra. Ya, tentu saja tidak semua orang pada saat ini dalam kondisi mencari pasangan romantis, asmara. Dan tadi dari awal digambarkan adalah cinta Nabi kepada putrinya. Sama aja, ini adalah tentang hubungan. Hubungan yang menjadi lebih baik, give and take. Ya, seberapapun besarnya cinta kita, di sini tetap ada give and take. Tentunya give and take akan rasanya tidak pernah kurang buat seorang ayah yang begitu mencintai putrinya. Dan kalau kita lihat stepping into power, mungkin ini adalah tentang kita yang punya tangan seperti tangannya Fatimah kepada orang tertentu, yang kita tidak pernah tahu bahwa sentuhan kita itu punya dampak begitu besar. Sampai satu saat kita tidak memberikan sentuhan itu lagi kepada orang tersebut, siapapun dia. Nah, 3 kartu dari Fairies Oracle ini adalah come together. Ini adalah saatnya ketika dua pihak yang pernah kehilangan sentuhan itu barangkali
dan tidak menyadari betapa kuatnya sentuhan tangan dari orang tersebut, ini sekarang bisa bersatu kembali, come together. Tapi kalau kita kemudian punya kesempatan untuk kontak, ini seperti gambar dua jari ya, yang di Michelangelo's paintings yang ada di Vatikan. Ingat, ting, ketika telunjuk ketemu dengan telunjuk. Kayaknya di situ sebenarnya adalah ketika koneksi itu terjadi. Ketika energi itu mengalir dan kita punya kekuatan untuk mengharapkan sesuatu yang besar, maka ambillah harapan yang bijaksana. Jangan harapan yang ingin menguasai, tetapi sesuatu yang hubungan yang indah dan seimbang. Moderation, exactly, yang seimbang, yang secukupnya, yang membuat aliran energi koneksi antara dua pihak ini menjadi begitu indah dan selalu mengalir. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Dan ini karena dia berada di derajat yang dekat dengan North Node, maka ini adalah hubungan yang saya harapkan dan kita harapkan semua adalah bukan hubungan yang sementara, tetapi yang bisa mengkoneksikan soul to soul. Dan kita lihat dia memang harus oposisi dengan Mars, dan ini cerita T-square dengan kekuatan di Capricorn masih besar. Jadi rasanya memang hubungan ini bukan hubungan yang mudah, yang pernah terputus dan terkoneksi kembali. Dan kalau memang bisa ditunjukkan hari ini koneksi mana sebenarnya yang bisa dihubungkan kembali, barangkali itulah hubungan yang paling signifikan dalam kehidupan kita, yang pantas kita perjuangkan. Kita lanjut dengan tarotnya. 4 kartu. Iya. 4 kartu di sini yang muncul adalah bagaimana situasinya adalah kita lelah dengan hubungan yang bolak-balik tidak bisa kita masuki. Tetapi ini adalah kesempatan yang barangkali hanya jendela terbuka sementara, tetapi kalau kita bisa melewatinya, kita membuat koneksi yang kesempatannya hanya sebentar itu, maka rasanya sakit hati kita yang sudah lama itu seperti tidak ada artinya. Kita bisa melepaskan sakit hati itu, karena ini sepertinya adalah rekonsiliasi. Buat beberapa ini adalah rekonsiliasi setelah perpisahan yang begitu menyakitkan. Satu message from the spirit untuk hari ini. The key to all you seek is remembering love. Iya. Dalam membina hubungan dengan orang lain, sangat penting buat kita. Ini dalam pekerjaan, dalam apapun pertemanan, itu dasarnya adalah cinta. Saya ingin menyampaikan kembali apa yang namanya cinta. Cinta itu bukan mengambil energi dari orang lain. Itu akan diperoleh kalau kita memberikan. Cinta itu bukan cinta terima, tapi cinta kasih. Dan itu yang lebih awal sebelum kita mendapatkan cinta terima. Cinta kasih itu harus lebih dahulu. Jadi kalau kita pikir-pikir, kata terima kasih, ya, yang kita gunakan sebagai terjemahan dari thank you, gracias, apapun itu, ternyata itu punya makna yang jauh lebih dalam dari bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Ini adalah satu keseimbangan ketika kita mengatakan bahagia, menerima setelah diberi sesuatu oleh orang lain. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.